Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Dita. Kali ini saya akan membahas terkait dengan apalagi setelah lulus pengumuman seleksi CPNS kejaksaan yang harus kita siapkan. Yang pertama, rekan-rekan harus menunggu. Kalau rekan-rekan saat ini sedang ingin merubah hasil, atau bagi rekan-rekan yang ternyata salah nilai dan harusnya masuk, tapi karena nilai yang di laporan itu salah, bisa mengajukan sanggah, siapa tahu nanti bisa lolos. Masa sanggah itu kalau nggak salah mulai tanggal 6 sampai tanggal 8 kalau nggak salah. Rekan-rekan bisa mengajukan sanggah. Yang jelas sanggah itu harus ada bukti yang kuat. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah lulus, jangan senang dulu juga, rekan-rekan harus berhati-hati karena terutama untuk nilai-nilai yang masuk ranking bawah, karena masih bisa tergeser oleh rekan-rekan lain. Kemudian ketika nanti sudah keluar pengumuman akhir, itu ada masa untuk pengisian DRH. Untuk masa pengisian DRH atau daftar riwayat hidup, rekan-rekan sebaiknya dari sekarang mempersiapkan untuk membawa atau melengkapi hal-hal yang kemarin rekan-rekan siapkan, antara lain ijazah dari mulai SD, SMP, SMA sampai terakhir daftaran formasi rekan-rekan, kalau yang daftaran SLTA sampai SLTA, kalau yang daftaran D3 sampai D3, kalau yang daftaran S1 sampai S1. Kemudian untuk kelengkapan data diri seperti KTP, KK, akte, apalagi yang kemarin disiapkan kayak TOEFL, mungkin kayak SKCK, itu rekan-rekan harus siapkan lagi, disatukan ke dalam satu map kalau bisa. Kemudian seperti surat sehat jasmani rohani, surat bebas narkoba, kemudian SKCK itu nanti nunggu pengumuman. Kalau misal perlu diperbarui, rekan-rekan perbarui, kalau tidak juga berarti masih bisa menggunakan yang lama. Kemudian untuk ijazah tadi sebenarnya rekan-rekan menyesuaikan saja. Misal mau, kalau khawatir nanti nggak sempat untuk legalisir, sebaiknya dari sekarang legalisir. Tapi kalaupun tidak juga nggak masalah, toh nanti kalau waktunya mepet, rekan-rekan nggak bisa legalisir, rekan-rekan bisa legalisir ke notaris, karena di notaris sendiri bisa melegalisir segala macam dokumen dengan membuktikan membawa dokumen asli, dan juga bayarannya murah, cuma disuruh masukin ke kotak kayak kotak sumbangan gitu, seikhlasnya rekan-rekan. Kemudian setelah rekan-rekan nanti pemberkasan, rekan-rekan juga harus mempersiapkan seragam. Seragam yang paling utama untuk rekan-rekan siapkan adalah seragam PDH. Itu wajib, karena nanti rekan-rekan ketika akan diklat TAK, rekan-rekan wajib menggunakan seragam TAK, seragam PDH maksud saya. Kemudian untuk jaga-jaga juga siap-siap untuk membuat PDUK, tapi ini tergantung nanti ya. Kalau misal rekan-rekan belum ada dana, yang penting ada PDH dulu. Kalau udah ada dana bisa PDUK, karena PDUK dipakai untuk rekan-rekan pengukuhan. Kalau biasanya di satker kan kita nggak tahu, misal ada pengukuhan CPNS yang baru datang, itu disuruh pakai PDUK, biasanya bisa pinjam. Tapi kalau rekan-rekan ada dana lebih, mungkin bisa buat langsung. Jadi untuk PDUK, PDUB, dan PDL itu tidak harus langsung hari itu rekan-rekan buat, bisa dicicil sepunya uangnya rekan-rekan. Kemudian untuk setelah seragam selesai, rekan-rekan juga harus mempertimbangkan spare dana untuk kalau rekan-rekan mendapatkan penempatan yang lumayan. Jadi misal spare dana untuk kos, spare dana untuk transport
transportasi baik pesawat dan sebagainya, kemudian spare dana untuk biaya hidup selama rekan-rekan belum mendapatkan gaji. Sebagai info, gaji itu bisa tidak langsung turun ya, bisa karena tergantung keuangan di satker masing-masing, bisa 2-3 bulan baru turun, bisa bahkan sampai 7 bulan paling lama. Tapi kebanyakan satker sekarang sudah mengusahakan agar CPNS bisa sesegera mungkin mendapatkan gaji, tapi juga rekan-rekan sebaiknya menyiapkan untuk biaya hidup selama beberapa bulan kalau ternyata tidak mendapatkan gaji selama 1-2 bulan gitu. Kemudian setelah menyiapkan dana, rekan-rekan juga harus menyiapkan mental dan fisik yang jelas, karena ketika rekan-rekan nanti penempatan itu tidak selalu ke tempat-tempat yang sesuai dengan kriteria rekan-rekan. Bisa rekan-rekan yang terbiasa suka hidup di tempat-tempat dingin ditempatkan di tempat yang agak panas, kemudian rekan-rekan yang dari daerah yang sejuk dari daerah yang panas ditempatkan di daerah yang dingin atau sejuk. Jadi rekan-rekan harus mempersiapkan tubuhnya, kalau bisa masih tetap jaga olahraga agar ketika nanti penempatan tidak kaget fisiknya. Kemudian bagi rekan-rekan juga diharapkan untuk mempersiapkan pamitan atau pengunduran diri bagi rekan-rekan yang masih bekerja. Ini saya kasih solusi, kalau rekan-rekan sekarang masih kerja itu sebaiknya nanti kalau sudah pengumuman akhir, rekan-rekan bilang sama atasan rekan-rekan, "Pak Bu, mohon izin saya keterima CPNS. Kemudian saat ini apakah saya harus mengajukan resign 1 bulan sebelum agar ada waktu untuk mencari pengganti saya, atau bisa saya mengajukan resign nanti pada saat saya mau berangkat saja." Jadi biar nanti ketika rekan-rekan meninggalkan perusahaan atau tempat rekan-rekan bekerja, rekan-rekan tidak membuat masalah di tempat kerja rekan-rekan, dan juga bisa keluar secara baik-baik sehingga bisa mendapatkan clearance dan mendapatkan hak rekan-rekan, baik itu gaji, tunjangan dan sebagainya. Mungkin untuk yang bisa disiapkan itu dulu. Nanti kalau misal ada rekan-rekan yang mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar, atau ada masukan silahkan komentar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.